Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Allahumma sholli wa sallim, beliau berkunjung kepada Sa'ad bin Ubadah wa ma'ahu Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menangis. Baka, Rasul menangis. Falamma ra'al qaumu, maka ketika para sahabat melihat Rasul menangis dengan meninggalnya Sa'ad bin Ubadah, mereka pun ikut menangis, terharu dengan nangisnya beliau. Faqala, lalu beliau bersabda, ala annallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bihuznil qalbi. Wahai para sahabatku, kata beliau, apakah kalian tidak mendengar annallaha la yu'adzibu, bahwa Allah tidak memberi azab bidam'i al-aini wala bihuznil qalbi, dengan linangan air mata dan dengan kesedihan hati. Allah tidak memberi azab linangan air mata dan kesedihan hati dengan ditinggal orang yang dicintai meninggal. Yang diazab adalah, yang disiksa adalah, kata beliau, sabda beliau, walakin bi'azab bihadza, tetapi diazab dengan ini, kata beliau, wa asyara ila lisanihi, dan beliau menunjukkan lidahnya. Itu yang diazab, teriak-teriak, mengutuk, ya, ini semua lisan. Maka bisa juga dengan lisan itu menjadi sabab rahmah. Dengan lisan ada musibah, dia istirja, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia kembalikan pasrah kepada Allah. Itu bisa menjadi sabab rahmah. Jadi lisan ini bisa menjadi sabab azab, bisa juga menjadi sabab rahmah. Jamaah yang kami hormati, An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim, beliau bersabda, dakhala ala ibnihi Ibrahim. Ibrahim masih kecil, dipanggil oleh Allah anak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih kecil, namanya Ibrahim. Dalam riwayat ini dari Anas sahabat radhiyallahu anhu, ja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazrifani, keluar air mata dari kedua mata Nabi dengan meninggalnya anaknya, yaitu Ibrahim. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf melihat kedua mata Nabi basah dengan meninggalnya anaknya, yaitu Ibrahim.
Maka Abdurrahman bin Auf berkata, "Wa anta ya Rasulullah." Engkau menangis ya Rasulullah. Apa kata beliau? Ya bin Auf, artinya Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat. Innaha rahmatun, Masya Allah. Linangan air mata itu sebagai sebuah rahmat, sebagai sayang. Meninggal anaknya, ia cintai, Nabi menangis, basah kedua air matanya. Itu adalah rahmat. Kata beliau, innal aina la tadma'u wal qalba yahzanu. Sesungguhnya mata itu bisa berlinang dan hati bersedih. Mata berlinang, hati bersedih. Di situ ada rahmah namanya. Anaknya meninggal, kata beliau, innal aina la tadma'u wal qalba yahzan. Mata berlinang, hati bersedih. Wala naqulu illa ma yardi rabbuna. Dan kami mengucapkan hanya yang Allah Tuhan kami itu ridha. Ucapannya baik. Apa yang diajarkan oleh agama? Istirja namanya. Ketika mendapatkan musibah, termasuk orang yang dicintai, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu istirja. Istirja diucapkan dengan lisan, dihunjamkan dalam hati, dipahami dimaknai sehingga hatinya ikhlas, hatinya ridho. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang kalau istirja itu dia pahami, dia hayati, maka dia akan ridha. Inna lillahi, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kita ini kembali kepada Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal. Semua akan fana. Semua kita akan meninggal. Semua kita akan fana. Tidak ada yang abadi. Siapa yang kekal? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah yang kekal, yang memiliki keagungan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka dengan istirja itu mengundang rahmah. Maka ketika ada musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati kita itu pasrah, hati kita itu ikhlas, ridha dengan ketetapan keputusan Allah. Maka tidak akan ada ratapan itu. Orang yang meratap itu, orang yang memukul-mukul pipi itu, orang yang menyobek-nyobek baju itu, termasuk mengutuk ucapan yang buruk, karena hatinya tidak ikhlas, hatinya tidak ridha dengan keputusan Allah. Tapi kalau yang ikhlas, karena dia tahu bahwa semua ini akan fana dan semuanya ini milik Allah. Kalau Allah berkehendak, itu adalah haknya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kita istirja. Ada sebuah riwayat, dengan membaca istirja itu, ya, dalam sebuah riwayat ada seorang anak yang ia cintai, belahan hati, meninggal dunia. Dalam riwayat, orang itu berkata, hamidaka wastarja'a. Dia istirja.
Bahkan dia memuji Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatinya ikhlas, hatinya ridho, dia istirja, bahkan dia puji Allah. Hamidaka wastarja'a. Kata malaikat, ya Allah, ayah ini dari anak yang diambil, yang meninggal, yang dicabut nyawanya, dia ikhlas, dia memujimu, bahkan dia istirja. Dia kembalikan kepada engkau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa kata Allah? Ibnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Masya Allah. Bangunkan untuk dia, dirikan untuk dia sebuah gedung di dalam surga, dan beri nama gedung itu adalah Baitul Hamdi, yaitu rumah pujian. Masya Allah. Dia datang, dia dapatkan musibah, anaknya yang ia cintai meninggal, tapi bahkan di hatinya itu enggak ada ratapan. Yang ada adalah istirja. Dia ridha, dia ikhlas, dia sabar. Wasamuhu baital hamdi. Beri nama gedung itu adalah rumah pujian. Masya Allah. Maka lisan ini bisa menjadi sabab azab, tapi lisan ini juga bisa menjadi sabab rahmah. Masya Allah. Jamaah yang kami hormati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Orang yang naihah itu yang meratap mayat, meratap jenazah, meratap orang yang meninggal. Dosa besar kalau dia tidak bertaubat sebelum matinya, nanti di hari kiamat tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Masyaallah. Wal iyadu billah. Terakhir, wa qala alaihi salatu wassalam, Allahumma shalli wasallam, min sa'adati bani Adam ridahu bima qadallahu. Termasuk kebahagiaan manusia itu ridha dia dengan ketetapan Allah. Tapi sebaliknya, wa min saqati ibni Adam sukhtu bima qadallah. Termasuk celakanya manusia itu, ya, keluh kesahnya dia, tidak ikhlasnya dia, tidak ridhonya dia dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita nanti teruskan Ahad depan bagaimana kita selanjutnya menghadapi musibah-musibah dan bagaimana kita menyikapi orang yang mendapatkan musibah, termasuk takziah. Istilah kita ada namanya takziah. Ada fadilah namanya takziah, menghibur, menguatkan hati orang yang mendapatkan musibah. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.